Tes 1. Bapak Ibu, mari kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa bersama-sama. Depan masih kosong. Ya, mari kita sejenak dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini, atas kesehatan kami, juga atas anugerah-Mu yang selama ini kami terima. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar tentang firman-Mu. Bukalah budi dan pikiran kami. Semoga apa yang kami pahami, apa yang kami maknai, dan apa yang menjadi pesan dalam pembelajaran kami malam hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Kami juga senantiasa berdoa buat teman-teman kami yang pada malam hari ini belum bisa hadir dan bergabung dengan kami. Kiranya berkat-Mu senantiasa melimpah atas mereka semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak Seto, saya persilakan. Saudara semua, malam ini kita belajar, kita akan lihat bagaimana proses penulisan keempat Injil ya. Sekarang begini dulu, Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Bapak Ibu mengikuti upacara Jumat Agung. Upacara Jumat Agung ya, ibadah Jumat Agung. Bapak Ibu memperhatikan pasio kan ya? Sudah berapa kali dengerin pasio? Pertanyaannya sederhana saja. Dalam pasio itu Bapak Ibu ketemu Simon dari Kirene apa enggak? Paginya jalan salib kan ya? Waktu jalan salib ketemu Simon dari Kirene itu enggak? Waktu jalan salib ketemu kan ya? Itu perhentian yang keberapa? Tapi pas ibadat Jumat Agung ada Simon enggak? Pas pasio. Ya udah gini, saya pertanyaannya saya ganti. Pasio itu diambilnya dari mana? Pasio Jumat Agung enggak ganti-ganti kok. Yohanes, silahkan dibuka bab 18 dan 19. Kisah sengsara yang dibacakan di Jumat Agung itu mulai dari Yohanes bab 18 kan. Terus nanti berhentinya di bab 19. Nah, sekarang silahkan memeriksa bab 19 ayat 16b sampai dengan 18. Ayat 16b sampai 18. Nah, saya ganti pertanyaan, saya tanyakan sesuatu yang lain. Berdasarkan ayat-ayat ini, Yesus itu memikul salib karena disuruh, dipaksa, atau maunya sendiri? Jawabnya berdasarkan teks, bukan berdasarkan memori.
teksnya bunyinya gimana? Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tengkora. Disuruh apa enggak? Enggak. Kalau enggak disuruh berarti maunya sendiri. Kalau ada pasio yang enggak kayak gini, salah. Kalau ada pasio malah disuruh. Ngambilnya dari Injil Yohanes, tapi Yesus disuruh dipaksa pikul salib, malah salah. Ini maunya sendiri jadi. Terus masih di ayat 17 kan, ke tempat yang bernama Tengkora. Di situ, nah, udah sampai berarti ya. Yesus memikul salib. Kalau membaca ayat 18, udah nyampe belum? Udah nyampe Golgota belum? Berarti dibantu Simon apa enggak? Hah? Kok jadi ragu-ragu gitu? Bapak baca sendiri loh ya. Jangan dengerin saya. Yesus ada jatuh? Enggak ada jatuh. Hah? Enggak dengar saya. Enggak ada pada kompas, pecah kompasnya. Yang saya cuma bertanya, lihat yang ada di teks, jawab pertanyaan saya. Yesus dibantu Simon apa enggak? Yesus jatuh apa enggak? Sudah begitu. Ini tiap Jumat Agung kita dengerin. Tapi yang tersimpan di memori kita, yang di pasio atau bukan? Dalam hal ini bukan. Ada perempuan-perempuan yang nangis? Enggak ada di sini. Itu tunggu dulu. Ini dulu. Saya menggunakan pasio karena dari Yohanes. Dan itu ada di memori kita karena tiap Jumat Agung pasti diomongin. Kemudian sekarang begini, waktu Yesus mau wafat di kayu salib, Tuhan Yesus ngomong apa? Bicaranya Pak, Tuhan Yesus bicara apa sebelum meninggal? Selesailah sudah, itu Yohanes pasti yang ngomong. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah itu Lukas itu pasti yang ngomong. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nah itu pasti bukan Yohanes. Aku haus. Aku haus. Ya, aku haus di mana ya? Di Yohanes. Kemudian sekarang begini, Yesus itu meninggalnya disalibkan itu pas Paskah Yahudi atau sebelum Paskah Yahudi? Belum. Kamu bilang. Bapak Ibu, saya akan membuat Bapak Ibu menjawab dengan memori Bapak Ibu. Keren kan? Bapak Ibu tahu jawabannya. Belum sabar. Bapak Ibu bisa mengingat karena hari ini hari persiapan. Karena ini hari persiapan, maka jenazah Yesus masukkan ke kubur tapi belum diurusi. Sekarang begini dulu. Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Yesus menyuruh 2 orang muridnya, kamu masuk ke dalam kota. Ya, lalu kamu akan ketemu seseorang bawa kendi. Ingat? Lalu 2 orang murid itu disuruh ngikuti orang itu. Lalu setelah sampai rumah disuruh nanya apa kepada tuan rumah? Pesan guru, di mana aku harus ngapain? Nggak usah nggak ingat. Perjamuan.
Oke, yang lebih gampang diingat, menjelang kematiannya Yesus menetapkan Ekaristi kan? Materinya apa untuk Ekaristi? Materi. Roti. Rotinya bagaimana? Tak beragi. Roti tidak beragi. Roti tidak beragi itu khas hanya dimakan pada waktu hari raya Paskah dan roti tidak beragi. Jadi nggak ada roti naik, roti itu di luar waktu itu. Yesus nyuruh 2 orang muridnya, kamu masuk dalam kota, ikuti seorang laki-laki yang bawa kendi, lalu setelah kamu sampai tanya kepada pemilik rumah, pesan guru, di mana kami harus, aku dan murid-muridku harus merayakan Paskah. Jamuan Paskah menunya apa? Sayur pahit. Ada daging anak domba bakar, roti tidak beragi, terus sayur pahit, minumnya anggur. Udah, Yesus Paskahan kan? Terus Yesus ngambil roti, ini tubuhku. Ambil anggur, ini darahku. Malam itu ada 2 kejadian ya. Yang pertama Yesus merayakan Paskah. Yang kedua Yesus menetapkan Ekaristi. Sekarang Bapak Ibu ingat kalau pas Kamis Putih Yesus ngapain? Membasuh kaki kan? Membasuh kaki. Kemudian itu ada perjamuan terakhir. Perjamuan apa? Sekarang begini caranya. Masih di Yohanes, sekarang silahkan lihat bab 13. Yohanes 13. Bukan, ayat 1-nya. Bab 13, lihat ke ayat 1 dan kemudian lanjut ke ayat 2. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Terus ayat 3. Mereka sedang makan bersama. Stop. Makan bersama kan? Perhatikan ayat 1, keterangan waktu. Kapan itu dilakukan? Bukan iya. Iya, makan bersama kan ayat 2. Nah, keterangan waktunya kan di ayat 1. Kapan? Sebelum hari raya Paskah. Sebelum hari raya Paskah. Jadi jamuan Paskah itu bukan? Bukan. Bukan. Itu perjamuan terakhir. Ada fotonya kan, Bapak pernah lihat fotonya? Meja panjang, terus ada itu lukisan Leonardo da Vinci itu. Judulnya apa? The Last Supper. Supper itu apa? Makan malam atau makan larut malam? Itu perjamuan makan bersama sebelum Paskah. Ya, sekarang pindah supaya lebih terang, silahkan ke Injil Markus. Pokoknya harus bingung dulu. Kalau belum bingung, belum berhasil saya. Silahkan ke bab 14. Sudah ketemu? Markus 14. Lihat ke ayat 12. Ayat 12 dulu ya. Coba lihat. Kalau membaca ayat 12, Tuhan Yesus mau ngapain? Mau merayakan Paskah kan? Kemudian lihat ayat 13, itu yang saya sebut tadi. Terus ayat 15. Orang itu apa?
sudah lengkap tersedia di situ. Berarti sudah ada bahannya, makanan, minuman, dan peralatannya ya. Kemudian berikutnya ayat 17. Oh tunggu, 16. Mereka mempersiapkan Paskah kan. Terus ayat 17, ayat 18. Setelah hari malam datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. 18. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan. Stop. Makan apa ini? Makan jamuan Paskah. Yang di Injil Yohanes tadi sebelum Paskah kan? Ini pas Paskah. Ini Paskahan. Yesus Paskahan dulu. Nah, ayat 22. Nah, Tuhan Yesus di sini menetapkan Ekaristi. Jadi ada dua ya. Yang diambil itu kan roti. Roti yang mana? Roti tidak beragi, roti Paskah yang belum dimakan. Kan ya enggak ngepas Pak. Nah, ini kalau kita lihat yang di Matius, Markus, Lukas, itu Yesus Paskahan. Di Injil Yohanes Yesus makan malam sebelum Paskah. Berarti Yesus meninggalnya pas Paskah. Begitu kan? Makannya kan sebelum Paskah. Yesus meninggalnya kan hari berikutnya. Berarti meninggalnya pas Paskah. Nah, sekarang begini. Kalau kita membaca kitab suci dan kemudian kita salah membaca, resikonya adalah yang minimal bingung aja. Kenapa? Ingat lagi pembicaraan di awal. Kalau orang membaca kitab suci, kita tidak sedang membaca buku sejarah. Kalau melihat dua hal yang berbeda gini tadi, pertanyaan yang segera muncul kan, yang benar yang mana? Kalau yang benar yang mana? Berarti satu benar, yang lain itu hanya mungkin kalau kita membaca sesuatu dari sebagai sejarah. Dan kalau orang membaca kitab suci dan menerapkan atau mencari kebenaran historis, kebenaran sejarah, rugi semua. Kenapa? Bapak Ibu silahkan mengingatkan, kebenaran historis apa yang mempengaruhi kehidupan Bapak Ibu? Nggak ngaruh kan? Tapi kalau saya tanya, Bapak Ibu tolong ingat-ingat cerita rakyat yang mengajarkan kebenaran moral yang Bapak Ibu sampai sekarang pegang kebenaran moralnya. Sang Buriang. Pak Berang Pak Putih. Cerita rakyat itu menyampaikan kebenaran moral, bukan historis. Dan kita tidak bisa hanya mencari kebenaran historis, rugi. Suruh ingat tahun-tahun waktu belajar sejarah yang diingat Diponegoro, proklamasi, Sumpah Pemuda. Tapi masih ingat singkatan BPUPKI? Kalau PPKI, Panitia. sebutkan salah satu tokoh yang ada di dalamnya. Loh, itu kan peristiwa untuk ke proklamasi kan? Tapi kemudian, nggak banyak yang kita tahu. Dan nggak masalah. Tapi kalau ketemu anak durhaka, masalah kan? Nah, kemudian itu kayak sekarang begini, masih di Markus ya. Berapa ekor keledai yang terlibat dalam acara masuknya Yesus ke Yerusalem?
Yang terlibat, yang ditunggangi pasti cuma satu. Silahkan ke Markus bab 11. Yang lain silahkan membuka atau buka juga Matius bab 21. Markus bab 11. Lihat ke ayat 1 sampai berapa itu? 4. Atau lihat aja ayat 4. Kalau di Markus berapa ekor? 1. Sekarang buka Matius 21. Matius 21 ya. Lihat dulu, belum selesai bacanya ayat 2. Matius ya, Markus kan sudah. Sekarang yang Matius 21. Dari situ kamu akan menemukan seekor keledai betina, berkambing, dan anak pada ekasnya. Lepaskanlah keledai itu, bawalah keduanya kepadaku. Satu atau dua? Jadi 1 apa 2? Jawabnya bukan begitu. Markus bilang 1, Matius bilangnya 2. Begitu. Kok bisa beda? Ini saya belum jawab kenapa kok beda, baru ngajak Bapak kuliah. Ternyata beda ya. Apa yang dilakukan Yudas terhadap Yesus? Apa yang dilakukan Yudas Iskariot terhadap Yesus? Nggak mungkin nggak tahu. Orang Katolik itu termasuk yang memasukkan Yudas ke neraka, mengkhianati. Caranya menjual. Perhatikan yang perhatikan yang menjual ya. Perhatikan yang menjual. Bapak Ibu periksa dulu di Markus. Siap-siap untuk balik Alkitab ya. Rugi kalau nggak ikut baca. Bab 14, Markus 14. Markus 14, lihat ayat 10 dan 11. Jangan baca judulnya. Baca ayat itu tadi yang saya sebut. Bila Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, di situ ini Yudas Iskariot menjual apa enggak? Enggak, karena dia kan nggak minta. Hah? Kan imam yang menjanjikan. Mereka menjanjikan, mereka berjanji. Mereka gembira terus mau ngasih duit ke Yudas. Kan begitu. Terus dari mana Bapak Ibu bilang kalau Yudas itu menjual? Nah, Bapak Ibu periksa sekarang Matius 25. Ini sampai jam 9 begini, pulang pusing semua.
Matius 25. Salah, 26. Lihat ayat 14 sampai 16. Kemudian bergerak seorang dari 12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kalau ini menjual apa enggak? Nah, ini jelas menjual kalau yang ini. Minta imbalan. Bukan minta imbalan. Nah ini apa nih? Hendak kamu berikan Iya. kepadaku, kan Yudas Iskariot berkata, Enggak usah pakai istilah lain, sudah jelas ini. Apa yang hendak kau berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia. Nah, ini menjual kan? Ternyata Matius yang bilang begitu. Kemudian sekarang begini, kalau Bapak Ibu membaca Injil Matius, Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali kutipan dari perjanjian lama. Yang Bapak Ibu ingat saja, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang perempuan dan menginginkannya, dia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itu jelas kutipan dari perjanjian lama. Kemudian yang lain lagi, kalau Bapak Ibu mengingat kisah sengsara Yesus, dengan demikian dikenapilah firman. Kemudian yang lain lagi, ketika Yesus dan murid-muridnya lewat ladang gandum, kemudian murid-muridnya memetik gandum, cepat sekali Yesus mengatakan, kutipannya langsung 3. 1 dari 1 Samuel, 2 dari kitab Bilangan, 3 dari kitab Nabi Hosea. Kalau membaca Injil Matius, Bapak akan ketemu dengan begitu banyak kutipan dari perjanjian lama. Kalau di Injil Lukas, kutipannya sedikit sekali. Dan kalau di Lukas, Bapak Ibu akan ketemu Tuhan Yesus bercerita. Sebutkan Bapak Ibu cerita perumpamaan yang sangat terkenal yang Bapak Ibu segera mengingat. Orang Samaritan yang murah hati, terus anak yang hilang, cerita. Anak yang hilang, anak yang hilang, dirham, domba. Gadis yang bijaksana. Terus ketemu lagi, lebih terkenal mana, orang Samaria atau Zakheus? Lebih terkenal mana? Zakheus bukan cerita ya. Lebih terkenal mana? Zakheus atau bendahara yang gak jujur? Masih ingat cerita tentang hakim yang lalim, hakim dan janda? Enggak nyambung ya? Di Injil Lukas Tuhan Yesus banyak bercerita, tapi sedikit mengutip perjanjian lama. Kemudian Bapak Ibu begini, sekarang silahkan membayangkan, Bapak Ibu malam ini kita ketemu di sini, lalu Bapak Ibu pulang, lalu cerita apa yang terjadi di sini. Apa yang Bapak Ibu ceritakan di rumah, yang lain juga bercerita di rumah, ceritanya akan sama atau beda? Tidak. Bapak Ibu bercerita kepada anak kecil, cerita sama orang tua, sama atau enggak ceritanya? Kalau cerita sama anak kecil, pembicaraan yang menyangkut orang dewasa yang sulit akan disensor, nggak usah diceritakan. Kalau kita mau bercerita, juga akan memperhatikan siapa yang kita ajak bicara. Lalu, kemampuan orang untuk bercerita itu sama atau beda? Beda. Pernah ketemu orang yang kalau cerita ngulang-ngulang terus? Atau kalau enggak ceritanya kok
lompat-lompat, nggak urut. Ada yang begitu. Nah, kemudian sekarang begini, silahkan Bapak Ibu membuka Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai dengan 4. Bapak Ibu akan ketemu di situ proses penulisan Injil dengan cara yang sederhana untuk dipahami. Lukas ayat 1 bab 1 ayat 1 sampai dengan 4. Siapa mau baca? Silakan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dan dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Baik, perhatikan ayat 2. Seperti yang disampaikan kepada kita. Kalau hanya membaca teks ini saja, kita itu berarti Theophilus ada, terus yang nulis ada. Lukas ada di antara mereka kan, ada di kata kita itu. Disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Saksi mata. Jadi ada saksi mata yang melihat, kemudian bercerita kepada kita. Lalu salah satu dari kita itu Lukas. Terus ayat 3 menulis. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Kalau kita ikuti prosesnya jadinya Tuhan Yesus berkarya. Tuhan Yesus berkarya. Para murid 12 rasul mengikuti. Mereka melihat apa yang dilakukan Yesus, mereka mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus sampai Yesus mati dan kemudian bangkit ketemu dengan murid-muridnya ya. Yesus naik ke surga. Para murid, para rasul kemudian memberitakan Yesus. Nah, orang-orang yang mendengar pemberitaan dari para rasul itu kemudian percaya, dibaptis, jadi pengikut Yesus. Nah, Lukas ada di antara mereka yang mendengar para rasul mengajar dan kemudian menjadi percaya. Kemudian begini, kalau para rasul mengajar itu yang pertama kali diajarkan bukan masa kanak-kanak Yesus ya. Silakan mengingat kembali, yang punya kisah masa kanak-kanak itu cuma Matius dan Lukas. Markus, Yohanes gak punya cerita masa kanak-kanak. Tapi yang paling panjang diceritakan itu kisah sengsara. Rupanya yang awalnya diberitakan oleh para murid, para rasul itu adalah Yesus yang mati dan kemudian bangkit. Dan percaya, baptis, terbentuk komunitas kan, gereja. Nah, para rasul kemudian mengajar mereka bagaimana harus hidup sebagai pengikut Yesus. Gimana caranya menjadi pengikut Yesus? Kalau sudah percaya kepada Yesus, apa yang harus menjadi cirinya? Bagaimana cara hidup orang yang percaya kepada Yesus? Mulailah para rasul mengingat apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan kemudian mereka mengajarkannya. Belum ada buku catatan, belum ada diktat, belum ada apalagi ini buku yang ditulis. Jadi apa yang disampaikan oleh para rasul berdasarkan apa yang mereka ingat. Dan kemudian menghadapi situasi jemaat, tidak semua disampaikan. Ketika misalnya
Di antara para pengikut Yesus kan ada yang mengalami penganiayaan. Di antara mereka ada yang mati. Tapi juga ada yang enggak tahan kepada menghadapi penganiayaan terus meninggalkan iman. Ini kayaknya ini seperti waktu Tuhan Yesus bicara tentang ini perumpamaan tentang penabur gitu. Ketika di antara para anggota jemaat itu ada yang berantem. Nah, kemudian mereka ingat Tuhan Yesus pernah bicara tentang apa kalau ada orang berantem? Tegur empat mata, terus habis itu bawa saksi, tegur di dalam jemaat, habis itu anggap dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Tapi ada perumpamaannya juga kalau ada orang yang bersalah. Petrus pernah nanya dulu, berapa kali aku harus mengampuni saudara yang bersalah kepadaku? Jadi Bapak Ibu yang saya maksudkan, setelah para rasul memberitakan Yesus, orang menjadi percaya, terbentuk jemaat, mulailah para rasul menyampaikan ajaran-ajaran Yesus. Ya. Dan khususnya yang berkaitan dengan cara hidup, tapi juga yang berkaitan dengan ajaran utama Yesus, kerajaan Allah. Nah kemudian yang diomongkan makin lama kan makin banyak kan ya, tapi nggak teratur. Nah kemudian muncullah kebutuhan untuk menulis, mendokumentasikan apa yang diajarkan oleh para rasul. Ini proses yang kita lihat di dalam Injil Lukas bagian pembukaan yang tadi. Lukas mengatakan, aku menyelidiki dengan seksama, terus membukukannya secara teratur. Nah kemudian begini, ini yang nulis itu berpengaruh, atau sumber penulisannya ini berpengaruh. Nanti ini tulisannya pertama-tama disampaikan kepada siapa? Nggak ada Injil untuk orang kampung sawah, nggak ada. Nah sekarang membacanya begini, Bapak Ibu, ini masih di Lukas kan ya? Tolong Bapak Ibu siapkan Lukas bab 8 ayat 43. Siapkan juga Markus bab 5. Ada dua kata, Theophilus itu dari dua kata, Theos dan Filius. Artinya pengasih Allah. Nah, ini bisa dimengerti dengan dua cara. Theophilus itu seorang, nama satu orang, pasti orang terhormat itu. Tetapi bisa juga, kalau arti katanya Theos dan Filius, pengasih Allah. Bapak Ibu gampang aja kan menduga siapa yang disebut orang yang mengasihi Allah. Enggak ada lain, para pengikut Yesus. Jadi bisa dimengerti dengan dua cara itu. Karena data yang kita miliki sangat terbatas, maka ini bukan pilihan, tapi dua-duanya harus diperhatikan. Jadi bisa berarti pribadi yang terhormat di dalam jemaat, tetapi bisa juga berarti semua anggota jemaat sebagai orang-orang yang mengasihi Allah. Begitu Pak. Markus bab 5. Lihat ke ayat 25 dan 26. Markus 5 ayat 25 dan 26.
Kita ngomong-ngomong begini aja dulu, nanti baru saya ringkas lagi ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Nah, ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ini kalau dokter dengar kalimat kayak gini seneng apa enggak? Sedih kan ya? Coba Bapak Ibu buka yang Injil Lukas, sama atau beda? Sama 12 tahun pendarahan. Tapi di Injil Lukas disebutnya gimana? Yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Kita bisa curiga, kenapa Lukas ngomongnya kayak gini? Kenapa Lukas ngomongnya begitu? Enggak seperti Markus. Bapak Ibu sekarang buka Kolose. Pokoknya seluruh kitab kita buka. Kolose bab 4. Ayo, ada enggak surat Kolose-nya? Bab 4 ayat 14. Oh ini ya. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kasih dan dari Demas. Jadi Lukas itu tapi pantesan ngomongnya kayak gitu tadi. Kalau dia ngomongnya seperti Markus, itu sama dengan seperti menyakiti dirinya sendiri dan menyakiti teman-teman seprofesinya. Jadi orang yang menulis itu juga akan mempengaruhi isi tulisannya, cara menulisnya. Nah, kemudian sekarang begini, memerlukan Kolose bab 4 sampai ayat 14 itu cuma berapa detik gitu ya, nyarinya beberapa menit, melihatnya cuma berapa detik, pindah lagi ke kitab lain gitu ya. Tapi kalau nggak begitu kan rugi, Alkitabnya tebel, masa nggak? Yang dibuka yang cuma Matius terus itu ya. Nah, yang mendengar atau yang membaca, yang pertama kali membaca itu juga akan mempengaruhi. Maksudnya begini, Bapak Ibu, kalau saya atau kita di sini bicara tentang orang-orang bijaksana yang membangun rumah, ya, dan membangun rumah yang bijaksana, kalau membangun rumah itu gali tanah, bikin fondasi, itu ada di Injil Lukas. Tapi kalau di Injil Matius, orang bijaksana itu mendirikan rumah di atas batu. Sekarang Bapak Ibu, kalau bicara kepada orang-orang dari suku Asmat misalnya, atau saudara kita yang di Kalimantan, itu banyak yang tidak mendirikan rumah di batu, enggak bikin fondasi juga enggak. Kalau rumahnya di atas lahan gambut, gimana bikin fondasi? Kalau orang-orang Asmat yang tinggalnya di rawa,
bikin pondasi. Semen mahalnya minta ampun, nggak mungkin juga. Tapi kita nggak bisa mengatakan mereka nggak bijaksana. Mereka punya cara sendiri untuk membangun rumah. Kemudian saya punya kesempatan untuk pergi ke daerah-daerah lain ya. Satu kalimat yang pantang untuk saya omongkan itu adalah kalau di Jakarta. Saya sadar betul Bapak Ibu amati, kalau nggak waspada Bapak Ibu pulang kampung seringkali ngomongnya bisa begitu loh ya. Kalau nggak diwaspadai, dikit-dikit kalau di kemplang lah bro. Bapak Ibu pernah dengar saya nyebut rumah adat kan? Untuk Bapak Ibu yang tinggal di Pulau Jawa nggak ada rasanya ngomong rumah adat. Dewi tanya suster-suster yang dari Larang Tuka, dari mana lagi? Yang masih yang Jawa, yang ngomongin rumah adat, betapa pentingnya rumah adat. Yang lain nggak rasa apa-apa dengar rumah adat. Ingatnya rumah adat apa malah taman mini gitu ya? Nah, kalau yang dari Flores ke timur, rumah adat itu beda, di telinga dan di hati rasanya beda. Nah, jadi kalau bicara, ya harus memperhatikan kepada siapa kita bicara. Saya bicara kepada Bapak Ibu, kepada Oma, Opa, tapi saya kalau di sini juga ngomong sama anak-anak SD. Nggak mungkin saya ngambil contoh dari orang-orang dewasa. Nggak mungkin juga saya bicara dengan kata-kata, pilihan kata, cara berpikir orang dewasa. Harus turun ngomong sama anak-anak. Nah sekarang begini, lihat ya banding Bapak Ibu buka Injil Lukas bab 6. Mulai dari ayat 27 ya. Kemudian Bapak Ibu siapkan Matius bab 5. Untuk contoh supaya gampang, Bapak Ibu silahkan ke Matius dulu ya, mulai dari ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi, tapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Terus sekarang lihat yang Lukas bab 6. Ayat 27 ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuh dan berbuat baik, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berilah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan ia juga mengambil baju. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sama atau beda? Ada yang apa yang ada di Matius tapi nggak ada di Lukas. Ada di Matius tapi nggak ada di Lukas. Hanya yang kita baca ini tadi. Mencolok sekali. Kamu telah mendengar firman,
Ya kan? Matius 5 ayat 38 itu. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Di Lukas ada nggak? Nggak ada. Apalagi kata kamu telah mendengar firman. Tunggu dulu. Firmannya mata ganti mata itu kan kutipan dari kitab Imamat kan ya? Yang pernah mendengar kutipan dari kitab Imamat itu hanya orang Yahudi kan? Kalau kutipan dari Taurat ini dihilangkan oleh Lukas, maka itu artinya Lukas nulis bukan untuk orang Yahudi. Nggak ada kalimat kamu telah mendengar firman, nggak ada. Kenapa? Kalau yang membaca teks ini orang Yahudi, wajar kamu telah membaca di dalam kitab Taurat. Tapi orang-orang bukan Yahudi nggak tahu. Seandainya misalnya begini, Bapak Ibu yang katekumen baru gitu ya, terus mendengar, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pada tengok-tengok masih, kayaknya belum pernah dengar dah. Nah, Lukas kalau begitu bisa dikatakan dari teksnya ya, Lukas menulis untuk orang-orang yang tidak punya latar belakang Yahudi. Karena nggak ngerti Taurat. Jadi kepada siapa penulis berbicara itu juga berpengaruh. Jadi dalam penulisan 4 Injil ini kepribadian yang menulis berpengaruh, yang membaca itu juga berpengaruh. Maka ada beda satu dengan yang lain. Karena proses penulisannya seperti itu. Nah, supaya nggak rancu, Bapak Ibu silakan ingat lagi. Kalau mendengar kata firman Allah, jangan pernah memahaminya Allah mendikte, lalu para rasul dengerin terus nulis. Itu pemahaman Katolik yang sudah mungkin 400 atau 500 tahun yang lalu. Kalau orang Katolik sekarang mikirnya masih begitu, berarti Jadul. Jangan-jangan Highlander dia. Tokoh masa lalu yang hidup di zaman sekarang. Kalau membaca Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4 tadi, Bapak Ibu langsung ketemu dengan proses penulisan. Jadi kalau mendengar kata Tuhan berfirman, Bapak Ibu mengingatnya dalam diri Yesus Allah menyatakan diri, Allah menyatakan kehendaknya. Kemudian melalui para rasul ya, para penulis Injil itu mendengar, melihat pernyataan diri Allah dalam diri Yesus, lalu menuliskannya dengan gaya masing-masing, menurut siapa, dengan memperhatikan siapa yang akan membaca tulisannya. Itu yang membuat satu dengan yang lain berbeda. Dan itu nanti akan kita lihat ya sedikit banyak. Ini Matius, ini untuk siapa? Yohanes untuk siapa? Itu tunggu dulu. Yohanes mau minum dulu. Baik, kita istirahat dulu.